Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Cik Gutina dalam acara Alumni Bercerita. Baik, untuk penonton channel YouTube Semayo yang saya cintai, jangan lupa follow akun di bawah ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu siapa sih? Wow, kita cek ada sosok yang ganteng dan gagah. Kira-kira siapa dia? Yuk kita kenalan dulu. Apa kabar Mas? Baik, Ya. Tina. Baik, bisa dikenalkan dulu Mas? Bisa? Ya, Mas Januar. Mas Nama Januar. saya Januari Hoki. Saya lulusan SMA Yosowilangun tahun 2018. Saya dulu di sini jurusan IPA. Tepatnya saya di IPA 2. Di IPA 2. Ya. Setelah saya lulus itu 2018, saya nggak lanjut kuliah, saya langsung mendaftar ke Angkatan Darat, dan alhamdulillah sekarang saya udah jadi Angkatan Darat selama sekitar 4 tahun dari 2018 sampai sekarang. Baik, Mas Januar sudah berapa tahun tidak ke SMA Yoso? Mungkin sekitar 2 tahun ya Bu ya? Sekitar 2 tahun. Ya. Oh, lulus tahun berapa? 2018. Oke, lulus tahun 2018. Nah, kira-kira nih kesan pertama Mas Januar masuk di Semayo, apa kesannya Mas? Dulu kesannya itu kayak, wah ini sekolah kayak luas banget gitu loh. Ya, Saya dengar juga kayak ekstrakurikulernya juga bagus, ini basket, apalagi saya kan anak basket nih, pasti saya nyari sekolah yang menurut saya basketnya bagus dan dukung hobi saya. Dan alhamdulillah di SMA Yoso ini waktu saya datang, saya langsung ikut ekstrakurikuler basket dan itu langsung ikut turnamen juga. Itu yang kesan pertama saya senangi di sini itu. oh kesan pertama masuk Semayo itu ya. Ya. Kalau kesan pertama Mas Januar dari 2 tahun yang lalu tidak ke Semayo, terus baru hari ini Mas Januar ke Semayo, itu apa yang dirasakan? Seperti banyak perubahan, banyak banget. Seperti bangunannya udah banyak yang direnovasi, kayak saya masuk depan nih. Ya. Masjidnya udah sangat bagus sekarang kan. Terus lihat lapangan, lihat ke belakang, wah udah bagus semua, semuanya udah kayak bukan Semayo saya dulu lagi, udah makin bagus lah intinya. Jadi intinya itu semakin saya lama keluar, semakin Mas Januar Benar. lama keluar, semakin Semayo itu Makin bagus. bagus. Iya, saya dulu tuh pernah ngajar kamu ya Mas Pernah, ya? dulu Iya, pernah. pernah ngajar kelas 12. Kelas 11-12. Oh, kelas 11-12. Iya, baik. Kemudian pasti ada hal yang tidak bisa kamu lupakan dari Semayo. Ada nggak? Ada sih. Iya, tentang apa? Cinta, persahabatan, atau apa? Cinta ada, persahabatan pasti ada. Tentang guru juga pasti ada, guru terfavorit. Pasti ada. Iya. Kalau guru favoritnya siapa? Kalau dulu guru terfavorit ini siapa? Yang ini Pak Jumari. Oh, Paling Pak kelas saya. Jumari. Paling kelas Pak saya, Jumari guru favorit. Ayo ngajar apa? Masih ingat apa Matematika. enggak? Matematika. Oke. Masih ingat sama Pak Jumari guru matematika. paling kelas Bagus. saya itu. Berarti suka matematika dulu? Ya, karena Pak Jumari mungkin saya mulai suka matematika karena Oh. Pak Jumari ngajarnya menurut saya nyaman, bikin Iya. enak lah. Jadi masuk lah waktu Itu kalau soal guru. Kalau soal perempuan mungkin ada cinta di Semayo? kalau itu sepertinya nggak perlu dibahas lah Bu. Loh, Itu kan cinta monyet itu bukan. iya memang itu cinta monyet, tapi kan mungkin dia lagi nonton atau bagaimana, wah ini atau bagaimana gitu. Ya Nggak ada cinta di Semayo, yakin, nggak ada. yakin nggak ada. Ada maksudnya, Oh. tapi ya namanya juga cinta monyet lah, intinya gitu-gitu aja. Oh, kasih bocoran dong siapa yang pernah dekat dengan Mas Januar. Jangan apa terlalu itu? privasi lah ya. Siapa sih? Pasti yang lagi nonton ini dagdikduk seri nih. Iya. Inisial aja ya. Inisial boleh? Inisial R. R, oke, R. Tambah lagi kelasnya 2 inisial saja. Ya, 2 inisial saja. Dulu kelas IPA dah. Oh, kelas MIPA ya dia ya. Oke, buat yang berinisial R dan kelas dia jurusan MIPA. Nah, ini Mas Januar katanya dulu ada cinta di SMA Yoso dengan kamu ya, kamu yang ada di sana. Ya. Oke, jangan tertawa aja ya Mas Januar ya. Kemudian
Dulu ketika di SMA Yoso, Mas Januar itu aktif dalam organisasi nggak? Saya aktif, saya termasuk organisasi OSIS dulu. Oh, OSIS. Berarti ketika ketuanya itu siapa, Mas? Ketuanya itu angkatan saya Eri, itu angkatan saya. Eri. Wakilnya Lena, bener? Wakil Lena. Iya, Lena. Oh iya, angkatan Eri ya. Iya. Dulu ada di divisi apa, Mas Januar? Saya dulu di seksi olahraga. Oh, seksi olahraga, Iya. makanya sekarang seksi sekali ya. Nggak bercanda, oke. Nah, terus kemudian kok tiba-tiba setelah lulus SMA, Mas Januar ini memilih di pendidikan TNI. Ada alasan khusus nggak sih? Sebenarnya sih ada sedikit beberapa motivasi saya nih, kayak pertama kali lihat tentara kayak wah gitu loh, kayaknya saya pengen jadi kayak gini. Terus jujur saja saya juga lihat film, wih kayaknya bener jadi tentara. Ya itu mulai dari SMP kelas 3 lah, saya mulai berpikiran tuh, wah mungkin saya jadi tentara aja lah. Ya akhirnya saya keterusan sampai SMA, pemikiran saya nggak berubah, tujuan saya nggak berubah ya. Akhirnya saya nyiapin dari SMA juga, ikut kegiatan ini itu juga buat ini. Iya. Sekarang ini. Berarti keluarga ada yang dari tentara, ada yang jadi tentara keluarga. Alhamdulillah tidak ada, keluarga saya guru semua. Berarti mengawali Mas Januar ya. Alhamdulillah mengawali kayak Bu Sukma, kan itu keluarga saya Iya. guru, ibu saya juga guru, kakek nenek guru, nggak ada yang ke arah militer. Yang paling memotivasi Mas Junior untuk Januar itu, sorry. Yang paling memotivasi Mas Januar untuk aduh, saya pengen banget jadi tentara. Ada nggak hal yang paling memotivasi kamu? Hal ya itu sih, kayak cita-cita saya emang ingin, kan saya dulu ke SMA kesannya kayak nggak pantas gitu jadi kayak gini, kayak Iya. mungkin saya terlalu pendiam juga dulu SMA. Minder. Terlalu minder, nggak pemalu orangnya. Terus kayak intinya kalau bahasa sekarang apa itu insecure Ya, kan zaman insecure. sekarang itu. Dan itu pemikiran salah menurut saya, makanya saya berusaha berubah. Mungkin dengan saya jadi seorang tentara, saya bisa merubah watak saya seperti ini. Kemudian untuk kesulitan yang dihadapi selama proses menuju sampai ke detik ini itu apa? Banyak lah, pasti banyak. Iya, Orang mau sukses pasti banyak sakitnya. banyak sakitnya. Kayak harus latihan ini, latihan itu, siang malam. Jauh dari keluarga. Oh itu kalau pasti, kalau udah Iya. jadi kayak gini pasti Iya. jauh dari keluarga. Kemudian Mas Januar, berarti pendidikannya Mas Januar setelah lulus SMA itu berarti langsung. Iya. Oh, Saya langsung. 2018 sempat tanya nih ke orang tua, Iya. Bu, Pak, apa saya perlu daftar kuliah? Kamu mau kuliah? Kayak enggak deh, gitu kan? Iya. Oh ya udah kalau gitu, saya langsung menyiapin diri untuk ini, fokus ke pendaftaran. Dan Pendaftaran. alhamdulillah, saya tuh alhamdulillah dalam satu kali daftar, Iya. alhamdulillah saya langsung masuk ke pendidikan. Pendidikannya di mana? Saya di Kalimantan, daftar di Kalimantan. Jadi satu kali tes Alhamdulillah satu kali langsung. tes. Wah, selamat, bagus. Tapi dari segi postur sudah mumpuni. Ya kalau sekarang mungkin kelihatan mumpuni, Bu. Iya, Tapi kan iya kalau yang dulu- saya lihat, yang saya lihat dulu Mas Januar ini adalah sosok kayaknya masih belum seisi ini ya kayaknya ya. kayak kurus banget gitu. Terus juga pemalu juga Pemalu. ya, memang iya. Iya kan, Bu, pemalu. Iya pemalu. Cuma karena mungkin OSIS akhirnya mulai terbuka sedikit, mulai berani. terbuka. Ya, Mm. makanya saya masuk organisasi, masuk ini itu biar membuka ini saya, biar nggak jadi pemalu lagi. Iya, berarti selama di Kalimantan itu berapa tahun? Pendidikan selama 1 tahun lah, tingkat S. 1 tahun. Dan setahun pertama, terus nanti kejuruan juga di situ. Iya. Di situ setelah saya pendidikan selesai, itu kan saya sempat kesini itu. Ya, sempat waktu pendidikan itu ya? Selesai pendidikan pas. Oh, selesai pendidikan saya kesini, pas, masih, iya. Gundul Saya masih hitam dekil itu saya datang ke sini. Belum seisi ini. Belum. Iya. Soalnya habis Masih pendidikan, kelihatan kurus ya. kurus. Hmm. Terus habis itu saya masuk karena ikut seleksi Kostrat, masuk di Kostrat. Pendidikan lagi saya, Bu, di Kostrat itu. Oh, sempat 3 pendidikan bulan, lagi. 3 pendidikan bulan. Kostrat. Iya. Ada pendidikan setelah itu saya penempatan di mana? Di mana itu awalnya di
Majalengka. Majalengka itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Barat. Jadi pertama kali Mas Januar ini penempatan itu tahun 2019. 2019 di Majalengka. Majalengka. Dapat di Majalengka sebentar, sekitar 5 bulan. Terus saya ditarik ke markas divisi, Ya. markas komandonya, karena dibutuhkan di sana bagian staff. Langsung penempatan di divisi berapa gitu? Langsung pertama? Ya, karena di Majalengka itu kan naungannya divisi 1, makanya saya ditarik ke divisi 1-nya. Oh, iya. Jadi langsung di Majalengka divisi 1, terus Di akhirnya Jakarta itu, divisi 1-nya di Jakarta. di Jakarta. Iya. Tahun pindah ke Jakarta 2020 awal. 2020 awal, sekarang 22. Berarti sudah 2 tahun di Jakarta. Wah, bagaimana merasakan kehidupan di kota metropolitan? Sebelumnya kan di Yosoni, terus habis itu ke Kalimantan. Setelah ke Kalimantan, Majalengka, terus akhirnya ke metropolitan. Itu perubahannya bagaimana, Mas Banyak Januar? sih Bu, kayak kita harus belajar beradaptasi dimanapun kita berada itu. Iya. Ya saya bisa kenal banyak orang, bisa banyak bahasa ya mungkin karena saya jadi tentara ini. Saya bisa bahasa Banjarmasin, bahasa Sumatera juga beberapa ada yang bisa juga karena teman-teman saya orang Sumatera banyak kayak gitu. Iya. Terus hidup di kota ini ya ya nggak beda sih, bilang nggak beda jauh ya, tapi beda sih, memang beda sih kehidupan. Bedanya di mana? Kayak mungkin lebih ke arah sosialnya sih. Kayak di desa nih kita antara rumah sini sama rumah paling ujung sana bisa saling kenal gitu kan. Kalau di kota kan nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kita kayak hidup sendiri-sendiri. Kecuali saya nih di asrama gitu Iya. kan pasti kenal semua lah kalau asrama. Berarti ini Mas Januar tinggalnya di asrama Di kan? asrama. Di asrama. Cuma di antara ketiga kota ini nih, keempat ya, Empat. Yoso, Kalimantan, terus Majalengka. Majalengka sama Jakarta. Itu Mas Januar paling suka di mana? Dibilang suka sih dua tempat sih favorit saya. Iya, Di Banjarmasinnya itu di Kalimantan, ya. sama di Jakarta. Kenapa suka di Kalimantan? Kalimantan ya mungkin di sana itu apa ya? Nggak beda jauh lah sama di Jawa. Ternyata di sana itu isinya orang rantauan semua, orang Jawa, orang Madura. Jadi menurut saya kayak nggak pindah gitu di situ. Merasa, oh aku banyak teman seperjuangan Banyak nih, temen. Nah, gitu. ya kayak gitu. Orangnya juga enak-enak di sana. Iya. Apalagi orang tua juga di sana kan Bu sekarang. Iya. Katanya lebih. Mama ya di sana ya? Iya. Iya. Kemudian kalau di Jakarta enaknya, Ya, karena udah jelas. Iya, udah dinas ya, udah punya uang sendiri, udah punya kegiatan yang jelas. Punya kegiatan apa? Urusan sendiri intinya Urusan udah bisa sendiri. ngurus sendiri lah pergi di Jakarta. Ya, uang udah punya, pekerjaan udah mapan. Calon bagaimana? Pertanyaannya sangat ini ya. Ya enggak apa-apa, calon bagaimana? Kan mesti toh ketika kamu pulang kampung merasa nggak sih kamu itu ditanya Pasti. mana? Ya Mana pasti. calonnya kayak Iya. barusan tadi mana calonnya? Oh, iya. Nah, kayak gitu. Itu adalah pertanyaan yang Yang sudah terbiasa terbiasa. menjadi adat ya. Nah, gimana nih? Dijawab nggak? Ya harus dijawab ya. Udah punya nggak sih calon? apa perlu dijawab ya Bu ya? Iya. Ya sebenarnya ada sih lagi menjalin hubungan lah sama seseorang. Oh, ternyata Mas Januar sekarang itu lagi menjalin hubungan sama seseorang ya. Apakah seseorang yang dulu? Bukan. Oh, bukan. Ternyata ada seorang lagi. Bukan lagi ya. Kalau dulu katanya masih cinta monyet ya. cinta monyet. Nah, Ini kalau apa? sekarang mungkin lebih ke jenjang yang lebih serius ya, karena sudah umur 22 tahun. Masih jauh juga sih. Masih jauh juga ya. Belum kepikiran menuju ke arah sana ya, belum. Emang Atau- udah ada pikiran, cuman nggak secepat yang sekarang. Iya. Mungkin jenjang 2 tahun, 3 tahun itu baru lah. Iya, Masih banyak yang perlu disiapkan. dijalani ya. Oh iya, 2 tahun, 3 tahun kode nih buat yang lagi menjalin hubungan sama Mas Januar. Iya, kode. Kemudian kesibukannya selama di sana itu ngapain? Kalau saya sekarang berhubung udah ke area ke staff, jadi saya sering lebih ke kantor. Ya. Sekarang bagian saya ini di teritorial. Jadi kalau misalnya markas divisi mau kegiatan di luar dengan masyarakat, itu Iya. bagian saya. Kayak nyiapin apa? Misalnya ada sembako nih, Iya. divisi saya yang nyiapin ini Iya, dikasih iya. ke masyarakat. Lebih ke masyarakat saya. Berarti lebih banyak terjun Ke ke lapangan masyarakat. ya, bersosialisasi dengan Masyarakat masyarakat, itu bagian ya. saya sekarang. Ya di wilayah Di wilayah Jakarta, donor darah itu Oh, donor supervisinya darah. saya kayak gitu. Oh. Staff saya lah ini.
tetap di divisi 1 Kostrad. divisi 1 Kostrad ya. Ya. Berarti kira-kira Mas Januar ini kalau bekerja gitu ada libur-liburnya atau bagaimana? Kalau di militer nih sebenarnya ada Bu. Kalau saya ini libur, ditentukan libur hari Sabtu sama Minggu itu bebas Iya. kegiatan. Tapi kalaupun emang ada pengumpulan kegiatan harus tetap datang. Misalnya lagi santai, udah atasan telepon ke kantor harus ke kantor. Jadi ya 24 jam sebenarnya. Iya. Kalau mau 24. dibilang ya. Terus hari ini termasuk cuti ya? Cuti, kalau cuti beda. 1 tahun itu dapat cuti berapa, Mas? Kalau di Jawa cuti itu 1 tahun jatahnya 14 hari. Kalau di luar Jawa mungkin bisa 16 sampai 24 hari. Ini Mas Januar cuti berapa? 14 hari. 14 hari. Selama 14 hari itu ada planning nggak sih di sini mau ngapain secara ini kan mulai dari SD Mas Januar di sini kan ya? Cuti enggak sih. Oh enggak. Saya di sih Lumajang sih, Lumajang kotanya. Iya. Di Lumajang kan SD. mulai dari SD kan ya. Ada planning apa saja selama di sini? Pastinya Salah satunya berkunjung di Berkunjung, Semayo ini ya. karena Menemui Bapak Ibu guru. udah pasti itu karena kenangan saya di sini ya Banyak banyak sekali ya. udah Iya. dari yang terus saudara saya juga banyak di sini Bu, kayak Pak Diko tadi, Bu Iya, Sukma. Bu Sukman. Terus pastinya kalau ketemu keluarga lah Bu. Kan keluarga saya semuanya di Lumajang. Oh, keluarga besar di Lumajang Lumajang. ya. Cuma mamah di Cuma orang tua aja yang di Kalimantan. Oh, orang tua di Kalimantan. Iya. Kemudian langkah setelah ini, ada nggak langkah setelah ini? Oh, saya mau ini nih, saya mau ngapain atau apa gitu. Kalau orang sih, udah menurut saya perlu menjalani apa yang menjadi tugas saya sekarang. Kalau emang dapat rezeki kayak bisa naik pangkat, ya alhamdulillah gitu. Bisa ke sekolah yang lebih tinggi, ya alhamdulillah. Saya nggak perlu mengejar itu karena menurut saya kalau itu memang rezeki saya pasti dapat. Berarti sudah ini ya, sudah mulai bekerja itu selama 4 tahun ya. 4 tahun, enggak terasa ya. Nggak terasa juga. Iya, enggak terasa. Iya, saya dulu tuh ngajar kamu kayak masih kecil, sekarang udah segagah ini gitu. Ternyata sudah umur 22, iya. Kemudian Mas Januar beri tips-tips dong atau cara memotivasi adik-adiknya, mungkin pesan buat adik-adiknya yang ada di Semayu biar termotivasi. Nggak apa ya, oh saya ingin sukses nih seperti Mas Januar. Kalau ingin sukses sebenarnya gampang. Kayak intinya jangan menyerah, terus jangan minder. Itu tadi yang kata saya awal-awal insecure, itu jangan sampai itu insecure. Itu udah kesalahan awal kalau udah insecure. Terus kalau kamu diremehkan jangan bikin down. Justru kalau diremehkan ini harus bisa Lebih membuktikan. naik. Ini motivasi dari diri Iya. saya sendiri nih. Semakin banyak orang yang meremehkanmu, semakin besar kemungkinanmu untuk sukses. Beneran, itu udah saya alami. Saya SMA kan, dulu kan kayak mana mungkin nganggap saya jadi kayak gini. Sekarang Iya. kan nggak ada yang nyangka kan, guru-guru semuanya kan nggak ada yang nyangka. Berarti berawal dari ini ya. Terutama harus percaya diri dulu. Intinya Percaya. jangan insecure. Jangan insecure. Semuanya bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi. Selagi proses menuju karir sampai detik ini, ada hal yang paling kamu ingat atau paling menyedihkan, paling menyakitkan buat Mas Januar enggak? Ada. Iya. Pas. Saya kan tinggal di sini bersama kakek saya ini. Iya. Kakek sama nenek. Karena orang tua saya udah pindah di Kalimantan. Saya dititipin ke kakek sama nenek. Nah, selama proses saya di sini, saya di sekolah ini ya kayak sering bangtang kakek, sering nggak nurut sama kakek. Terus akhirnya saya pendidikan, kakek datang ke pelantikan saya dengan nangis-nangis, seneng gitu. Tapi pas saya baru selesai dilantik, kakek udah nggak ada. Jadi kayak merasa saya dulu aku masih banyak bangkang, masih nakal. Ya itu yang bikin saya sedih sebenarnya. Berarti kakek datang ke pelantikan Mas Januar Masih sempat datang, alhamdulillah. di Kalimantan. di Kalimantan. Dan yang bikin Mas Januar itu sedih ketika habis pelantikan kakekku sudah nggak ada. Yang selama ini ngerawat saya di sini itu nggak ada. Itu yang bikin saya sedih. Kayak Bikin sedih. saya belum ngasih balas budi yang banyak buat beliau, Tapi mungkin beliau sudah tersenyum di sana ya, karena sudah melihat Mas Januar, oh ini loh
sudah memakai seragam, sudah meraih cita-citanya. Apalagi kalau beliau sampai tahu ke detik ini, mungkin beliau sudah melihat dari sana ya. Ya semoga saja almarhum kakek ya bangga dengan Mas Januar ya. Jadi pesan dari Mas Januar tadi untuk adik-adik Semayo, jangan menyerah, percaya diri, dan itu tadi yang kata-kata saya, jangan sebuah remehan itu jangan dijadikan alat untuk ngedown, tapi justru jadikan senjata untuk naik ke atas. Ingat, semakin banyak kamu diremehkan oleh seseorang, maka semakin besar peluangmu untuk sukses. Benar. Intinya itu. Jadi hikmah yang kita dapat dari acara berbincang-bincang ini adalah kita harus tetap semangat, tidak boleh menyerah, tetap percaya diri bahwa kamu pasti bisa melakukannya kalau kamu mau dan kamu ingin. Ya Mas ya? Benar. Ya, jangan pernah menyerah. Baik, sekian dulu hari ini, semoga apa yang kita bincang-bincangkan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.